Rasa aman masyarakat kembali terkoyak di negeri ini. Aksi perampasan motor dengan kekerasan atau begal dalam 2 bulan terakhir cukup menyita perhatian publik. Berawal dari Depok, Jawa Barat, sejumlah aksi begal menghantui warga. Tak tanggung-tanggung, aksi begal di Depok bahkan sudah menewaskan 2 orang dan melukai 2 korban lainnya. Dari pengejaran aparat kepolisian setempat, 5 pelaku yang berhasil ditangkap masih berstatus pelajar. 2 pelajar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditahan polisi karena terlibat aksi begal motor. Kedua pelaku masih berusia 13 dan 14 tahun. Bersama 7 pelaku lainnya, 2 pelajar ini seringkali melancarkan aksinya disertai kekerasan kepada korban. Dari tangan para tersangka ini, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 16 unit sepeda motor hasil curian. Diduga kawanan pencurian motor ini merupakan sindikat begal antar kabupaten. Keterlibatan pelajar atau anak dalam aksi pembegalan juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. 2 pelajar ini ditangkap bersama 4 pelaku begal lainnya dengan 10 unit sepeda motor serta puluhan onderdil motor yang diduga hasil curian. Kami dari Polsek Deli Tua berhasil mengungkap beberapa kasus, di mana diantaranya ada kasus pencurian kendaraan bermotor, kasus perampokan, dan juga kasus penadaan. Jadi dari beberapa TKP kami lakukan penangkapan yang juga setelah kita lakukan penyidikan ada di bawah umur. Setiap menjalankan aksinya, komplotan begal ini tidak segan melukai korbannya. Bukan hanya sepeda motor, para pelaku juga merampas barang berharga milik korban. Menurut polisi, komplotan begal ini kerap beraksi di jalanan kota Medan dan Deli Serdang. Dalam kurun waktu 1 minggu, Satuan Kriminal Resort Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil meringkus 48 pelaku begal. Ironisnya, 2 di antara pelaku yang ditangkap masih berusia 12 dan 15 tahun. Dari 48 pelaku begal ini, 10 pelaku berhasil dilumpuhkan petugas dengan timah panas lantaran melawan petugas saat hendak ditangkap. Menurut keterangan polisi, para pelaku terbilang sadis saat menjalankan aksinya. Mereka tak segan melukai korban dengan senjata tajam jika korban tak mau memberikan barang miliknya. Dari tangan para pelaku begal, polisi berhasil mengamankan senjata tajam jenis samurai dan senjata api rakitan yang sering digunakan untuk melancarkan tindakan kejahatan. Ya, jadi dari beberapa yang tertangkap hari ini, ada beberapa di antaranya yang merupakan pelaku curas, ya, pencurian kekerasan dengan sasaran pengguna jalan yang menggunakan sepeda motor. Ya, minggu ini kita berhasil ungkap, minggu yang lalu juga kita berhasil ungkap. Keterlibatan anak menjadi pelaku kriminal tentu sangat disayangkan. Anak-anak yang seharusnya menghabiskan waktu bermain dan menuntut ilmu justru terjebak jerat pidana. Palembang, ibu kota Sumatera Selatan ini cukup dikenal dengan jembatan Ampera yang memang menjadi ikon kota ini. Namun beberapa bulan terakhir, ada hal lain yang juga terkenal di Palembang, begal motor. Akhir-akhir ini pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan marak terjadi di Bumi Sriwijaya. Ironisnya beberapa pelaku yang berhasil ditangkap polisi setempat justru masih berstatus pelajar. Yang berada di Palembang ini dari awalnya masalah ekonomi, sekarang berubah menjadi kelompok kawanan anak-anak, ya, justru anak-anak yang membentuk suatu komunitas, Mas, di situ, dan mereka melakukan perampasan motor atau bisa disebut begal yang istilah sekarang itu. Tim Delik melakukan penelusuran dan mendapat wawancara dengan 2 pelaku begal yang masih berstatus pelajar. Lalu apa yang menjadi latar belakang mereka nekat melakukan aksi begal?
berarti ya? Iya. Yang lainnya orang tua? Iya. Rame-rame. Iya, rame-rame itu berapa orang? 12 orang. Yang Kiki itu macet lagi jalan. Kau banyak lagi jalan begini sana. Langsung dibacok dari belakang. Udah tuh depan, motor depannya pula dibacok. Udah tuh korban itu nak motor. Aku lurus, rabakkan lagi. Jam setengah 10. Setengah 10. Terus kalian mepetin atau menabrakin motor orang itu jam berapa? Yang kejadian sekitar jam setengah 12, jam 12. Cuma nangis saja atau dia bilang kenapa kayak gini gitu? Ada nasihat nggak dari orang tua? Aduh, Dia bilang apa? nangis sih, ngaku kamera cek ini. Melok-melok cek ini selap. Melok-melok ini. Melok-melok cek ini. Ada ini juga ada. Itu aja. Main-main biasanya kemana? Main ke warnet. Udah ngumpul budak itu ini apa? Dah datang lo, lapas 5 motor. Orang 12. Langsung pergi ke ini, arah Pelaju. Lihat korban kan, duduk di KI kecil, jalan terus, jalan lagi. Pas jalan lagi ini, ketemu korban di depan sidang itu. Langsung gue dibacok Kiki. Ada yang kenal ini dari teman teman. Ada yang kenal dari ini sering main warnet. Pedang, yang parang, batu. Tahu baru, aku nak ngakui, oh itu sudah kan terlanjur ini. Ikut-ikut gue kan, ikut-ikut. Pas mau begal ini, kalau mau begal gak mau. Merekrut anak-anak untuk menjadi bagian dari pelaku dan aksi kriminal tentu adalah perbuatan melanggar hukum. Faktanya, inilah yang digunakan kelompok begal di Palembang, Sumatera Selatan untuk melancarkan aksinya. Kepada tim delik RCTI, seorang pelaku begal menuturkannya. Iya mungkin gampang di ini, mudah di ini. Kalau yang dewasa mungkin agak-agak takut. Kalau setahu saya sih ya paling di atas 20-an. Di atas 20-an. Tapi anak-anak di bawah mungkin 17 tahun juga ada ya? Mungkin anak-anak sekolah. Kenapa lebih anak sekolah? Lebih mudah kali ya? Iya, Jadi korban. Gimana sih boleh ceritakan? lebih mudah diajak nggak? Kalau apa itu? Iya lebih mudah diajak. Terus punya kendaraan sendiri. Nggak tahu, cuma setahu saya malam. Jam berapa kira-kira? Kalau di Palembang ini? Saya jam 12 ke atas. Bisa jadi.
Selain itu, iya biasa dipepet, ngikutin, udah dapat tempat sepi, langsung dibegal. Kayak di lapangan, kayak di pinggir-pinggir jalan, guys. HP, duit dibagi-bagi. Gimana? Habisin malam itu juga, poya-poya. Untuk foya-foya biasanya. Sementara itu, menurut pihak Polres Palembang, aksi kekerasan atau perampasan sepeda motor dengan kekerasan di kota ini didominasi oleh kalangan remaja. Bahkan dalam melakukan aksinya, mereka juga membawa senjata. Dan bahkan menurut data kita ya mungkin di atas 50% itu memang pelakunya anak-anak. Seperti yang diungkap di Polsek Sako, itu ada 9 mas, 9 pelaku itu rata-rata anak-anak. Dia mau melakukan perampasan motor ataupun begal motor itu, mereka malah menggunakan bom molotov. Calon korban dilempar bom molotov itu dulu. Setelah korbannya nanti mungkin jatuh, diambil motornya. Nah, itu terjadi mas di sini. Sungguh mengejutkan, anak-anak yang harusnya disibukkan dengan bermain dan belajar, kini justru sebagian dari mereka beralih dengan melakukan aksi kriminal. Ya warga semakin resahkan sekali ya, soalnya khususnya kan saya untuk kaum wanita ya. Aksi begal yang marak belakangan ini memang tergolong sadis. Selain mengambil barang milik korban, tak jarang pelaku juga menganiaya hingga menghabisi nyawa korbannya. Ironisnya, aksi meresahkan ini banyak dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur. Hal ini pun memicu keprihatinan masyarakat. Ya warga semakin resah, kemana-mana juga nggak tenang gitu loh. Takut juga sih ya, soalnya kan aku kuliah pulang Jakarta Tangerang gitu. Resahkan sekali ya, soalnya khususnya kan saya untuk kaum wanita ya. Jadi kalau misalnya pulang kerja juga suka takut. Pribadi sih prihatin ya, karena anak kecil bagaimanapun kan adalah generasi penerus bangsa kita. Banyak faktor yang memicu seorang remaja terjerumus menjadi pelaku pembegalan. Pengaruh gaya hidup biasanya yang paling mendominasi para remaja untuk bertindak nekat. Di samping pengaruh obat-obatan terlarang yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan kelam para remaja. Karena dia tergantung dengan obat terlarang, lalu kemudian tergantung dengan lifestyle ya, seperti harus mempunyai handphone yang bagus, gadget yang bagus, kemudian dia bisa nongkrong di restoran-restoran kuliner yang sekarang ini jadi ngetren. Yang cukup berbahaya adalah mereka tergantung pada obat-obat terlarang. Kalau tidak seperti itu sebagai anak remaja yang normal, nggak mungkin itu membegal seperti itu ya. Mau hanya untuk sepeda motor. Data Mabes Polri menyebut sepanjang 2014 terjadi 36 ribuan kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan atau dilakukan dengan kekerasan terhadap korban dan 31 ribu kasus pencurian kendaraan bermotor. Tindakan pencurian disertai kekerasan merupakan aksi kriminal yang harus mendapatkan sanksi hukum yang tegas. Pihak kepolisian pun telah menginstruksikan tembak tepat bagi pelaku. Namun jika pelaku adalah remaja yang masih di bawah umur, tentunya harus ada pertimbangan khusus. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak menyikapinya untuk menyelesaikan, penegakan hukum tetap dilakukan, penembakan dan sebagainya itu adalah satu persyaratan kalau misalnya itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi kalau Komnas Perlindungan Anak, apalagi ini anak-anak, kita berhadapan dengan anak-anak, perspektifnya harus lihat bahwa anak ini adalah korban dari sindikat itu. Anak pelaku pembegalan harus dilihat secara komprehensif. Pendekatan hukum yang diterapkan pun harus mempertimbangkan akar persoalan yang sesungguhnya. Sebab anak pelaku kejahatan bisa jadi sebenarnya adalah korban yang sesungguhnya. Korban dari sebuah sistem baik di keluarga, sekolah maupun lingkungan.
pendekatannya adalah pendekatan korban. Sehingga ketika kita melakukan pendekatan korban, maka kita mencari solusi kenapa anak ini seperti ini. Maka kita tarik misalnya apakah ada pengaruh keluarga, apakah ada pengaruh sekolah, apakah ada pengaruh penegakan hukum gitu kan. Apakah ada pengaruh yang lain dan seterusnya gitu. Jadi kita melihatnya adalah secara komprehensif apa sebenarnya yang melatar belakangi anak menjadi perilaku yang mengakibatkan keresahan masyarakat lewat begal itu.